Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andriani, saya dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul pelabuhan. Nah, jadi di sini ada pengertian pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Kawasan inilah yang dijadikan tempat persinggahan kapal-kapal sebelum akhirnya kapal berlabuh atau meneruskan perjalanannya. Biasanya kapal menaikkan atau menurunkan muatannya. Yang kedua ada sejarah pelabuhan. Secara umum, pelabuhan di Indonesia merupakan warisan pelabuhan yang sejak dahulu dikelola oleh masyarakat Belanda pada tahun 1945. Pelabuhan di Indonesia masih dikelola oleh Departemen yang baru pada tahun 1960. Perusahaan ini juga dikelola oleh Jawatan Pelabuhan di Indonesia. Yang ketiga ada fungsi pelabuhan. Yang pertama, gateway. Gateway adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai pintu gerbang untuk bisa memasuki suatu negara. Nah, kapal yang berlabuh pasti bertujuan untuk mengantarkan isi barang atau muatan lain ke dalam kota, bahkan sampai ke luar negeri. Pelabuhan berperan sebagai perantara proses awal. Yang kedua ada interface. Dalam fungsi interface ini, dia berfungsi sebagai penghubung antara daratan dan lautan. Misalnya seperti saat barang dari kapal akan didistribusikan melalui daratan. Pelabuhan inilah yang menjadi penghubung terjadinya mobilitas tersebut. Dan ketiga, ada fungsi link. Nah, fungsi link ini sebagai mata rantai proses sampainya barang ke tangan konsumen. Melalui pelabuhan, barang dari produsen yang diantar melalui kapal akan disalurkan kepada konsumen. Pelabuhan ini yang menjadikan jalur mempermudah distribusi ke tangan konsumen. Yang keempat ada fungsi industri entity. Nah, di sini fungsi industri entity ini sebagai kawasan industri. Hal inilah yang disebabkan karena pelabuhan lalu lintasnya semakin ramai. Alhasil, lingkungannya di sekitar akan menjadi kawasan industri dengan fasilitas yang memindai. Yang keempat ada manfaat pelabuhan. Manfaat pelabuhan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, melayani kebutuhan ekspor. Yang kedua, membantu kelancaran roda perekonomian antar pulau. Yang ketiga, menampung pangsa pasar internasional yang semakin besar. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan melayani kebutuhan ekspor dan impor. Jadi setiap negara yang melakukan ekspor dan impor pasti akan berkaitan dengan kebijakan pemasaran barang internasional. Salah satunya jalur paling mudah di sini adalah jalur laut. Pelabuhan sangat berperan dalam melayani kebutuhan ekspor dan impor barang tersebut. Yang kedua, membantu kelancaran roda perekonomian antar pulau. Nah, banyak pepatah yang mengatakan seperti pepatah, laut bukan sebagai pembatas, melainkan penghubung. Jadi di sini fungsi laut sebagai pemersatu antar pulau seperti kapal dan pelabuhan. Sementara itu, pelabuhan merupakan salah satu alat di Indonesia sendiri. Jenis pelabuhan yang seperti inilah yang sangat banyak di Indonesia, yaitu membantu kelancaran roda perekonomian pulau.
Yang ketiga, ada menampung pangsa pasar internasional yang semakin besar. Perdagangan internasional yang mendorong semakin berkembangnya produk di pasar menjadikan pelabuhan sebagai tempat yang menampung barang masuk dan keluar maupun barang yang ditransit. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, daerah sekitar pelabuhan yang perekonomiannya kurang maju, tempat ini bisa dijadikan solusi untuk memperbaiki perekonomian. Dalam hal ini, pelabuhan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya ada jenis-jenis pelabuhan. Jenis-jenis pelabuhan ini terbagi menjadi 3, yaitu jenis pelabuhan berdasarkan penggunaannya. Yang kedua, jenis pelabuhan berdasarkan penyelenggaraannya. Yang ketiga, jenis pelabuhan berdasarkan fungsinya. Jadi di sini ada jenis pelabuhan berdasarkan penggunaannya. Jenis pelabuhan yang berdasarkan penggunaannya ini terbagi menjadi 2, yaitu pelabuhan yang membuka perdagangan di luar negeri dan pelabuhan yang tidak membuka perdagangan di luar negeri. Pertama, pelabuhan yang membuka perdagangan di luar negeri ini adalah jenis pelabuhan yang memberikan akses kapal asing untuk singgah. Dan yang kedua, pelabuhan yang tidak membuka perdagangan di luar negeri. Pelabuhan yang tidak membuka perdagangan di luar negeri ini adalah jenis pelabuhan yang dibangun untuk kepentingan lalu lintas di negara sendiri saja. Yang kedua, ada jenis pelabuhan berdasarkan penyelenggaraannya. Jadi, jenis pelabuhan berdasarkan penyelenggaraannya ini terbagi menjadi 2, yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan umum yaitu pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan maupun pemerintah. Pelabuhan seperti inilah yang bersifat resmi dan diawasi secara langsung oleh pihak pemerintah ataupun badan usaha yang terkait. Pelabuhan umum ini pun dibedakan menjadi 2, yaitu pelabuhan umum yang dijadikan sebagai usaha dan pelabuhan umum yang tidak dijadikan sebagai usaha. Yang kedua, ada pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus inilah merupakan pelabuhan yang diselenggarakan oleh badan hukum tertentu. Pelabuhan ini difungsikan untuk hal-hal khusus, seperti kepentingan tertentu pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk menjamin kelancaran kegiatan tertentu dari badan yang menyelenggarakannya. Yang ketiga atau yang terakhir, jenis pelabuhan berdasarkan fungsinya, yaitu ada fungsi pelabuhan barang. Nah, pelabuhan yang dikhususkan ini digunakan untuk menyangkut dan menurunkan barang dari kapal. Barang akan disimpan dalam gudang terbuka sebelum akhirnya dikirim ke tujuan. Dan sebaliknya, ketika ada angkutan barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang penyimpanan. Dan selanjutnya akan kapal pengangkut datang dan mengangkut barang dan membawanya sampai ke tempat tujuan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pelabuhan ini yaitu pelabuhan memiliki peran yang sangat penting bagi perdagangan internasional dan perekonomian global. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya ini. Maaf jika ada kekurangan dan kata saya yang salah dan kata-kata yang berkenan. Untuk kita semua, saya ucapkan terima kasih.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.